Saya justru menganggap di banyak kasus di Indonesia ini ada banyak kebenaran yang kita tahu, tapi itu tidak diungkapkan. Saya Muslim, ya. Nah, di dalam Islam itu ada banyak kelompok Islam yang garis keras lah, yang radikal. Di dalam Amsal pasal 4:23 yang berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Halo pemirsa Mata Berita TV dan mataberita.co.id, berjumpa kembali bersama saya Ayu Yulia yang di program TAPE Tanya ke Pendeta. Dan seperti biasa saya ditemani oleh narasumber Bapak Pendeta Charles Alvin Nehemia. Halo Bapak. Dan kali ini ditemani oleh bintang tamu spesial, yaitu ada aktivis yang juga pengamat politik yang juga pakar komunikasi dan dosen Universitas Indonesia, yaitu Bang Ade Armando. Apa kabar Bang? Baik. Oke. Baik pemirsa, untuk episode kali ini temanya adalah pikiran, hati, dan mulut harus senada. Tapi sebelum ke tema, berterima kasih dulu kepada beberapa sponsor, di antaranya ada Mata Berita TV, mataberita.co.id, Mata Berita Kreatif, dan GBI Philadelphia Jatinegara. Untuk mengawali, saya akan bertanya dengan Bang Ade Armando. Abang ini kan suka menyuarakan berbagai hal yang bisa dibilang kontroversi. Itu memang harus antara hati, pikiran, dan mulut tuh harus senada ya Bang? Kalau antara apa tadi, hati, pikiran dan mulut. Kalau saya menganggap ya memang kita harus menyuarakan apa yang kita anggap misalnya benar ya, atau apa yang salah dalam hati saya, dalam pikiran saya, itu harus disampaikan kepada publik atau kepada banyak orang. Saya justru menganggap di banyak kasus di Indonesia ini ada banyak kebenaran yang kita tahu, tapi itu tidak diungkapkan. Apakah karena alasan takut, apakah alasan karena menjadi tidak populer, atau alasan karena merugikan secara finansial, keuntungan gitu ya. Ya sebagai contoh, misalnya saja kalau kita bergelut di bidang televisi, kita tahu tuh sebetulnya acara televisi yang misalnya menonjolkan kekerasan, atau misalnya saja dalam hal ini ada gosip-gosip tentang perselingkuhan ya, itu kan sebetulnya tidak layak lah kita ungkapkan kepada publik kan. Hati kita bilang you're not supposed to do that gitu kan. Ini kan masalah privasi orang, masa dibesar-besarkan, masa orang tuh dipermalukan di depan publik. Tapi toh kita melakukannya, kenapa? Karena ratingnya tinggi. Jadi antara hati kita dengan tindakan kita dan pikiran kita dengan tindakan kita jadi berbeda kan. Atau pikiran kita didominasi oleh kepentingan, kita tahu nih kalkulasinya tinggi nih, kalau saya bikin acara yang bisa menarik penonton sebanyak-banyaknya, iklan akan masuk. Tapi hati kita bilang jangan dong, itu kan menyangkut privasi orang gitu ya. Kita kan juga nggak mau kalau kehidupan pribadi saya juga diangkat orang. Saya berselingkuh, saya nggak berselingkuh pun gitu ya, kan ngapain kamu masuk ke ranah hidup saya. Tapi karena otaknya bilang, udah ini duitnya banyak nih. Akhirnya apa yang saya ungkapkan kepada publik adalah justru yang bagian-bagian semacam itu. Itu justru yang jadi masalah. Itu di satu sisi ya. Di sisi yang lain yang tadi saya katakan, kita tahu bahwa ini sesuatu yang nggak benar, tapi kita tidak ungkapkan. Ya saya kasih contoh, Anda kan bilang saya kontroversial. Sebenarnya saya itu kontroversial karena saya menilai begini. Saya berani mengatakan hal-hal yang orang lain tidak ingin katakan. Ya, sebagai contoh, saya Muslim. Ya, nah di dalam Islam itu ada banyak kelompok Islam yang garis keras lah, yang radikal, yang misalnya saja kita larang gereja gitu ya. Karena sekarang juga banyak terjadi ya. Nah, buat saya itu salah sekali kalau sesama umat Islam diam. Ya. Kalau kita sebagai orang Islam itu diam melihat ada pelarangan gereja, orang kan akan menganggap bahwa oh Islam itu memang begitu ya, memang melarang orang agama lain beribadah kan. Nah tapi kenapa orang lain umumnya diam? Orang lain umumnya diam karena takut. Misalnya saya gini, saya itu pejabat
Ya, saya sebenarnya punya kemampuan tuh untuk melarang pelarangan ibadah. Ya, tapi saya takut kalau saya larang, kalau saya bersuara nih, saya sebagai wali kota, saya sebagai gubernur bersuara, nanti saya kehilangan istilah konstituen, orang-orang yang akan memilih saya di pemilu nanti, orang akan membenci saya. Maka saya tidak membela umat Kristen untuk beribadah. Saya ajak damai. Artinya tidak pernah mengecam tindakan-tindakan yang sebetulnya anti konstitusi dan anti agama kan sebetulnya. Nah, saya memilih untuk bersuara, ya. Tapi tentu saja ketika saya bersuara, ada banyak orang yang marah kepada saya, ya. Nah, sehingga saya menjadi kontroversial karena itu. Tapi bukankah justru kita sebagai manusia harusnya memang bicara atas dasar hati nurani kita? Apalagi ini, saya tuh dokter, ya. Saya bukannya sedang menyembuhkan diri nih, ya. Saya mau bilang bahwa kalau Anda sudah Anda memperoleh gelar sebesar itu, setinggi itu, ada kewajiban kan yang menyertai tingginya gelar akademik Anda itu. Kalau saya dokter, saya pasti lebih didengar dibandingkan kalau saya bukan dokter kan. Justru harus seorang dokter, apalagi saya dosen di Universitas Indonesia, saya punya kewajiban yang lebih dibandingkan orang-orang lain yang barangkali tidak setinggi saya ilmunya, tidak setinggi saya kemampuan komunikasinya. Karena saya punya kemampuan yang lebih tinggi dan gelar yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi, ya saya punya dong kewajiban untuk mengingatkan publik bahwa wahai teman-teman umat Islam, itu nggak boleh kita lakukan terhadap umat agama lain. Itu salah. Nah, akibatnya saya jadi kontroversial. Tapi yang saya katakan tadi adalah, ya saya harus bicara apapun akibatnya. Itu yang saya katakan karena hati saya mengatakan bahwa ini sesuatu yang salah. Otak saya bilang agama kan seharusnya bukan yang mengajarkan kebencian, tapi mengajarkan perdamaian. Ya, apa yang harus saya keluarkan dari mulut saya adalah mengatakan nggak boleh. Ya kadang-kadang memang akibatnya karena saya marah dengan perilaku semacam itu, yang keluar dari mulut saya itu memang keras. Misalnya saya dulu terkenal karena saya menyerang orang yang namanya Rizik Syihab gitu ya, atau Habib Rizik Syihab. Nah, saya berani, saya bersedia ya untuk mengucapkan, mengkritik secara keras apa yang mereka lakukan. Nah, akibatnya saya menjadi kontroversial. Tapi menjadi kontroversial itu adalah sesuatu yang menurut saya merupakan implikasi dari keputusan saya untuk selalu sejalan antara apa yang saya anggap benar di kepala saya dengan hati saya dan apa yang saya ucapkan. Nah, menurut saya di Indonesia ini harus lebih banyak orang yang begitu, yang apa yang Anda ketahui, apa yang Anda rasakan itu harus Anda sampaikan dengan mulut Anda. Gitu. Tapi Abang itu udah meriset dulu ya, karena kan banyak pernyataan Abang itu terutama soal agama, politik dan sebagainya itu yang istilahnya bikin marah beberapa netizen gitu istilahnya. Banyak, jangan beberapa, banyak netizen. Itu Abang udah ngeriset dulu nggak sih datanya, atau memang Abang punya pengetahuan memang dari dulu yang sampai sekarang kuliah, atau memang Abang meriset ulang gitu istilahnya data-data tersebut? Nah, ini adalah sesuatu yang kan tadi saya katakan, saya itu dibesarkan dalam lingkungan akademik, ya. Nah, salah satu sifat dari salah satu karakter dari seorang ilmuwan yang benar adalah jangan pernah bicara tanpa landasan empirik yang kuat, ya. Karena itulah saya tidak pernah ya cuma sekedar mendengar rumor. Bukannya saya nggak pernah salah ya, pernah juga saya pikir itu benar, ternyata hoax. Nah, ketika itulah saya harus minta maaf, mengatakan bahwa ternyata yang saya dengarkan tadi tuh, yang saya sudah sampaikan pada Anda, saya baru tahu itu cuma hoax. Jadi saya cabut ya, saya minta maaf ya. Tapi kan itu kan cuma sesekali. Most of the time, tadi saya punya kewajiban nih, saya malu dong, saya dokter, UI pula, ya. Kemudian saya ngomong hanya melandaskan diri pada sesuatu yang sumir, misalnya katanya gitu ya. Atau sesuatu yang salah, sesuatu yang misalnya saya baca WA saya, tiba-tiba di WA saya ada hal-hal yang misalnya buat saya sangat mengejutkan dan wah gitu ya, terus saya langsung lontarkan itu di publik.
Nggak boleh tuh. Karena kalau Anda adalah seorang ilmuwan, Anda tuh punya tradisi yang mewajibkan Anda untuk selalu verifikasi data Anda. Ya, Anda harus ingat, saya dokter dan saya orang komunikasi dan saya pernah jadi jurnalis. Ya, nah kayak di jurnalis kan bahaya betul kalau saya menulis sesuatu salah, merusak reputasi orang. Ya misalnya contohnya tadi tentang Rizik Syihab. Saya berani untuk bicara tentang taruhlah dugaan adanya perselingkuhan dia, itu bukan tanpa riset loh. Saya harus pelajari dulu, saya tanya dulu ke banyak orang-orang yang saya percaya, ada nggak datanya, kuat nggak? Baru setelah itu kuat, itu saya angkat. Jadi persis seperti yang Anda sampaikan, kalau saya ya wajib itu, dan saya memang mengharapkan setiap kita itu punya tradisi semacam itu. Tradisi verifikasi, cari bukti-bukti empiriknya, jangan pernah ungkapkan sesuatu yang negatif kecuali Anda itu memang cukup yakin bahwa hal yang negatif itu punya landasan empirik yang kuat, ya. Karena kalau enggak, ya kita tahu Anda tuh bisa, saya misalnya bisa merusak nama baik seseorang, dan kalau itu terjadi itu bisa merusak hidup dia, ya. Bisa ada hubungan antar manusia yang tercederai di situ, bisa terjadi sampai perpecahan dan segala macam. Karena itu data itu harus jadi kalau kami itu di jurnalistik itu belajar gini, kalau fakta itu suci, ya, kalau pendapat itu bebas, harus dibedakan. Jadi kalau kita bilang ini fakta, itu suci, sacred. Jadi sacred itu artinya sebisa mungkin Anda nggak salah, ya. Kalau pendapat, saya bilang saya nggak suka sama Ganjar Pranowo, saya nggak suka sama Anies Baswedan, saya nggak suka sama Prabowo, kan pendapat saya. Menurut saya kandidat X itu bodoh, itu pendapat loh. Anda boleh setuju boleh enggak. Tapi kalau saya bilang bahwa orang ini adalah keturunan komunis misalnya, Anda better be sure, Anda punya data yang mengatakan orang itu memang keturunan komunis. Atau dia ini adalah koruptor, dia berselingkuh misalnya. Atau ya hal semacam itu, kayak tadi yang saya bilang yang infotainment itu, ya. Kalau Anda udah yakin ya nggak apa-apa, walaupun saya akan pertanyakan, ya mbok ya jangan masuk ke ranah private orang ya. Tapi ini kan seringkali bahkan baru kabarnya kononnya mereka itu berselingkuh, Anda angkat. Yang ada keluarga berantakan tuh, berantem kan. Baru belakangan kita bilang ternyata enggak. Nah itu yang saya bilang. Saya sebagai seorang dokter, sebagai seorang dosen lah ya, itu berkewajiban tuh menjaga jangan sampai apa yang saya sampaikan itu tidak memiliki landasan empirik atau landasan faktual yang benar. Itu menurut saya adalah perintah suci buat saya. Oke Pak Pendeta, sendiri pandangannya seperti apa antara pikiran, hati, dan mulut itu harus nada? Saya teringat satu ayat di dalam Amsal pasal 4:23 yang berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi segala sesuatu itu bersumber dari hati. Saya rasa intent atau keinginan itu penting sekali untuk segala sesuatu. Kalau kita memang tujuannya jelek terhadap seseorang atau terhadap satu hal, maka apapun kata orang kita akan punya pandangan sendiri yang jelek untuk hal itu. Sedangkan kalau kita punya tujuan kita benar, saya rasa walaupun hasilnya tidak seperti apa yang kita inginkan, ya, tetapi soon or later, lambat laun orang akan melihat bahwa itu sebuah kebenaran dan fakta. Saya suka apa yang Pak Bang Ade sampaikan tadi, bahwa fakta itu merupakan sesuatu yang tidak bisa digugat. Itu is a truth, kebenaran. Memang kebenaran itu ya benar. Memang nggak mudah diterima, sakit bagi beberapa atau mungkin banyak orang, tapi kebenarannya itulah yang harus diungkapkan. Nah, memang sulit untuk orang-orang boleh dibilang di front line, tanda kutip ya, orang di depan ini yang menyuarakan suara hati maupun suara banyak orang, menyatakan sesuatu yang benar, dan itu bisa jadi bumerang buat dirinya. Tetapi kalau tidak dia, siapa? Kalau tidak sekarang, kapan? Karena kalau kebenaran itu tidak diungkapkan, satu hari akan kembali bukan hanya mencelakai atau mencederai orang tersebut, tapi banyak orang yang akan terdampak oleh
karenanya. Jadi kembali lagi kepada contoh yang disampaikan mengenai tujuan atau keinginan manusia. Nah, kita harus sadar bahwa kita ini bukan hanya manusia sosial, tapi kita manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan, apapun agama kita. Ya, kita harus menjaga hidup kita dengan baik, memiliki hati yang baik, memiliki tujuan yang baik, cita-cita yang murni. Maka kalau kita sudah punya itu, tindakan kita, pikiran kita, perkataan kita akan sesuai dan sejalan dengan itu. Kalaupun melenceng, kita kembali ke laptop, kembali kepada back to basic. Yang sacred itu, yang sakral itu, landasan yang benar itu adalah ya kitab suci. Saya sampaikan pernah di beberapa tempat bahwa setiap kali kita pergi ke pengadilan misalnya, atau kita disumpah, maka akan ada kitab suci yang menjadi landasannya. Kita harus berbicara kebenaran. Nah, kalau itu memang yang menjadi patokan dari sebuah kebenaran, nah kita berjalan dari hal itu. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Dimulai dari persekutuan keluarga di Jembatan Hitam Jatinegara, oleh anugerah Tuhan juga, maka bertumbuh dan berkembanglah ia menjadi sebuah gereja perumahan di pintu Pasar Timur Jatinegara. Oleh visi ilahi Gembala setibanya dari gereja terbesar di Korea pada tahun 1985, maka dibangunnya sebuah gedung 4 lantai yang diberi nama Gereja Betel Indonesia Philadelphia, yang artinya kasih persaudaraan yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Persekutuan dan persaudaraan yang manis di setiap ibadah dan kegiatan memungkinkan suasana surga terasa di dalamnya. Jemaat terus bertumbuh, berakar dan berbuah lebat bagi kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria. Gabung dan raih penghasilan bersama Yesindo. Yesindo, puas belanja, enjoy income-nya. Pemirsa Mata Berita TV dan mataberita.co.id masih di program Tapi Tanya ke Pendeta, masih bersama dengan Bang Ade Armando dan juga Bapak Pendeta Charles Afinemi. Oke, saya akan ke Bang Ade Armando. Bang, sebagai dosen itu kan Abang bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa. Itu kan Abang suka menyuarakan nih. Nah, bagaimana Abang mendidik mahasiswa ini agar berani bersuara? Tidak mudah, karena begini. Saya sangat sadar kan, latar belakang, konteks hidup saya, perjalanan hidup saya itu beda dengan mahasiswa sekarang, ya. Jadi kalau sekarang saya misalnya seringkali mengkritik, taruhlah korupsi gitu ya, menyuarakan, ayo kita jangan sampai kembali mengulang apa yang terjadi di era Orde Baru gitu ya. Itu kan saya, ya. Saya punya pengalaman karena selama berpuluh-puluh tahun di bawah Orde Baru itu, kenapa Orde Baru bisa sedemikian tanda petik korup gitu ya selama dalam waktu yang lama, dan itu seperti tidak pernah di masanya ketika rezim Orde Baru itu berkuasa kan, hampir-hampir tidak ada yang berani menyuarakan kebenaran kan. Nah, itu sebenarnya contoh yang paling bagus tentang, lihatlah, kalau orang tidak menyuarakan kebenaran, korupsi itu bisa berlangsung selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada yang bisa menggugatnya kan. Tapi kalau sekarang saya bicara sama mahasiswa saya, ya, mereka tidak pernah punya pengalaman itu. Anak-anak sekarang tuh sudah hidup dalam Indonesia yang merdeka, yang orang bisa mengkritik dengan semena-mena, bahkan ya bisa ngomong apapun sekarang ini. Media massa bisa sangat bebas. Dan orang masih melihat korupsi juga berjalan terus kan, ya. Nah, tapi poin saya adalah memang tidak mudah untuk membangkitkan kesadaran orang tentang apa yang saya katakan tadi, karena mungkin lazimnya orang, mungkin begitu ya Pak Pendeta ya. Orang tuh lazimnya mencari, bukannya orang mendukung korupsi, tapi orang merasa bahwa
ya itu bukan urusan kita lah, gitu ya. Kita jadi let it flow, kalau anak-anak sekarang bilang kan, biarin aja itu mengalir dengan, kan itu bukan tanggung jawab saya juga. Saya kan yang penting saya kerja keras, saya belajar rajin gitu ya. Nah itu tidak mudah dalam artian itu. Jadi saya hanya sekedar ya saya terus menyuarakan kenapa kebebasan itu penting, kenapa bersuara secara mengikuti hati nurani itu penting, mengapa korupsi harus kita lawan, mengapa kita harus menjadi pihak yang berani untuk mengontrol, mengawasi pemerintah, DPR dan seterusnya. Pesan-pesan moral itu saya masukkan di dalam kuliah-kuliah saya, tapi tidak, saya tahu diri untuk tidak terlalu seperti mempush itu, menginjeksikan itu kepada mahasiswa, karena bisa jadi mereka menjadi tidak antusias gitu ya. Itu pertama. Kedua adalah ya saya harus memberi contoh kepada mereka ya, karena biar gimana pun saya tahu para mahasiswa saya memandang saya dengan sebagai panutan kan, sebagai teladan kan. Ya bayangkan kalau saya sebagai dosen kemudian ketahuan korupsi gitu kan, ketahuan selingkuh, ketahuan makan project-project apalah ya yang kotor gitu ya. Nah, saya akan berusaha menunjukkan bahwa saya adalah dosen Anda, dan apa yang saya katakan di kelas itu juga saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari ya, gitu ya. Jangan sampai orang menganggap, taruhlah sekarang begini, saya akan masuk ke DPR ya. Terus ketika saya sudah menjadi politisi, orang terus melihat, Ade Armando itu ngomongnya doang tuh, ketika di kelas harus jujur, harus berani, harus berintegritas. Ketika dia jadi politisi sama aja tuh, kan tuh nggak bisa dong. Makanya saya harus mencoba sekuat-kuatnya agar saya justru dijadikan panutan mereka dalam hal kebaikan. Ya, saya memberikan contoh-contoh bukan hanya di kelas tapi dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya sih kalau mereka melihat saya sebagai dosen mereka itu atau orang walk the talk kata orang ya, menjalankan apa yang dikatakan gitu kan, maka orang akan menganggap ya itu memang harus dilakukan. Jadi contoh terbaik tuh, teladan yang terbaik itu bukan kata-kata tapi perilaku kita kan. Jadi kembali ke pertanyaan Anda yang sebetulnya basic, itu tidak mudah sama sekali ya, karena ya umumnya mahasiswa generasi ini kan relatif saya nggak bisa salahkan ya, tapi relatif memang abai dengan persoalan-persoalan politik dan persoalan-persoalan dihadapi oleh masyarakat luas ya, karena dibesarkan dengan tradisi entertainment, tradisi happy gitu kan, nonton konser bla bla bla. Jadi jangan salahkan kalau mereka nggak peduli lah sama kemiskinan, mereka nggak peduli dengan nasib saudara-saudaranya di daerah-daerah yang barangkali tertinggal, terbelakang. Nah, kita harus memberikan contoh dengan tindakan, kata-kata dan tindakan ya, termasuk di dalamnya soal misalnya kalau ada, mungkin orang sering nggak sadar tuh bahwa di kampus-kampus besar itu mereka yang datang dari latar belakang ekonomi lebih rendah gitu ya, itu banyak yang stres, yang tertekan karena kayak misalnya masuk ke kampus kayak UI gitu ya, itu kan umumnya adalah orang-orang yang datang dari sekolah-sekolah terbaik di Indonesia, dan itu sekolah-sekolah yang mahal ya, dan mereka umumnya datang dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang makmur lah ya, dengan gaya hidup mereka kan. Nah, yang saya lihat itu akhirnya bisa menyebabkan orang-orang yang datang dari latar belakang, misalnya dia datang dari daerah nih, dia pintar, datang ke Jakarta, mungkin ketika di daerah sih dia cukup mampu lah ya, tapi begitu dia datang ke Jakarta dia menemukan sebuah kenyataan yang sama sekali berbeda kan. Nah, itu saya berusaha melibatkan, membuat anak-anak semacam itu dihargai gitu ya, atau saya berusaha memberikan kayak nasihat atau ajakan kepada mereka yang datang dari kalangan menengah ke atas untuk lebih mingle dong sama yang kalangan-kalangan yang menurut Anda datang dari daerah. Di kampus saya itu misalnya, kalau Anda punya aksen daerah aja bisa dijadikan joke gitu loh. Ya,
Ya kalau Anda dari Jawa misalnya, atau dari Ambon, atau dari kan, ya kan, atau Batak gitu kan, aksennya kerasa tuh, ya. Itu bisa kayak bahan apa sih, ceng-cengan kata orang, guyonan. Nah itu harus diajarkan untuk jangan sampai dosen ikut ketawa lagi ketika salah seorang mahasiswanya ngomong dengan bahasa daerahnya kan. Jadi banyak hal keteladanan yang harus kita ajarkan. Kami sebagai dosen harus ajarkan. Dan itu seperti saya katakan tidak mudah. Yaitu lebih baik memberikan contoh keteladanan daripada memberikan pesan-pesan moral setiap hari gitu ya. Anda harus gini, Anda harus gitu. Tapi kan netizen sendiri sama abang ini kan banyak yang emosi ya dengan pernyataan-pernyataan abang yang kontroversial itu. Bagaimana mahasiswa abang sendiri ketika diberikan arahan gitu, ada pertentangan juga nggak sih? Ya untungnya barangkali gini ya. Saya nggak tahu ya apakah sayanya kegeeran atau apa ya. Tapi kalau saya tuh memang menurut saya ya cukup dekat dengan mahasiswa saya. Jadi kita bisa tuh bicara tentang misalnya taruhlah saya dimaki-maki, terus di kelas ada yang nanya, "Bang, abang dibilang gini gitu kan." Nah terus saya bisa bahas itu bersama mereka dan mereka akan ketawa-ketawa. Anda mungkin bisa tanyalah sama mahasiswa saya. Banyak sekali yang bilang bahwa setelah ikut kuliah saya, mereka baru sadar this is the real Ade Armando gitu loh. Bukan yang lain. Kan mereka dapat di media sosial dibilang, "Wah, saya tuh penoda agama, buzzer apalah." Begitu dia datang ke kelas saya dan ketemu langsung dengan saya, mereka merasa bahwa itu omongan-omongan di luar itu tuh sebetulnya nggak ada basisnya tuh. Dosen saya ini adalah dosen yang sangat terbuka mendengar. Anda boleh berbeda pendapat dengan saya dan ngomong di kelas saya, bahkan untuk menunjukkan menurut misalnya Anda mahasiswa saya terus Anda bilang, saya nggak setuju tuh dengan Bang Ade gitu ya. Atau yang saya baca beda dengan apa yang dikatakan Bang Ade di depan kelas, saya tidak akan merasa dipermalukan. Saya malah akan bilang, "Oh, itulah cara terbaik seorang mahasiswa. Jangan iya aja, ya." Nah, jadi biarkan itu. Saya tidak pernah berusaha membangun image tertentu tentang diri saya. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Biarkan orang melihat langsung. Ya salahnya kan seringkali orang yang marah-marah kepada saya itu kan nggak pernah ketemu langsung, nggak pernah diskusi langsung, atau nggak pernah membaca juga tulisan-tulisan saya yang lebih panjang, yang lebih lengkap. Banyak sekali kan saya itu menjadi masalah karena orang memenggal sebagian dari kalimat saya yang panjang dan terus dikatakan bahwa Ade Armando begini dengan niat, menurut saya niatnya jahat. Jadi ya kan setiap kalimat tuh ada konteks ya. Kalimat ada konteks alinea ada konteks paragraf dan seterusnya. Ya baca dulu dong semua baru Anda berkomentar. Saya sangat sering menjadi korban dibenci karena ya misalnya ketika orang bilang saya menodai agama, saya selalu tanya, Anda udah pernah Anda bisa nggak tunjukkan kepada saya ya kalimat di mana saya menodai agama saya. Saya Muslim loh gitu kan. Terus saya menodai agama saya. Ngapain juga kan? Kalau saya menodai agama saya, mendingan saya udah keluar dari Islam kan. Tapi saya masih Islam kan. Sekarang tolong tunjukkan. Dan biasanya ketika orang menunjukkan, ya emang nggak gitu kalimat aslinya. Ini udah dipotong. Itu kan. Jadi misalnya saya kasih contoh. Saya itu pernah membahas sebuah fenomena yang saya bilang ini orang-orang memang kelewatan ya. Jadi orang membangun hoax bahwa ada misalnya 3 juta tentara Tionghoa, tentara Cina maksud saya, tentara Cina itu masuk ke Indonesia dan diterima oleh Indonesia dan memang dia akan menjadi sebuah kekuatan untuk menghancurkan Indonesia. Hoaxnya bunyinya begitu. Ada 10 juta tentara Cina masuk ke Indonesia. Itu hoax. Saya jelaskan itu adalah hoax. Dipotong tuh. Bagian saya bilang ada tentara Cina, ada 10 juta tentara Cina masuk ke Indonesia. Kalimat depannya dipotong. Kalimat akhirnya dipotong. Ini Ade Armando menyatakan bahwa ada 10 juta tentara Cina masuk ke Indonesia. Itu kan jahat. Jadi menurut saya
banyak sekali pertarungan di media sosial itu terjadi karena orang ada yang dengan sengaja memelintir, mentwist, ya tadi memotong-motong dengan cara yang akhirnya menghilangkan yang benar. Tapi sebenarnya apa sih tujuan Abang sendiri menyuarakan hal-hal yang bisa dikatakan kontroversial itu? Berani menyuarakan itu apa sih sebenarnya tujuannya? Saya rasa karena begini, saya dibesarkan dalam tradisi berpikir bebas, berpikir merdeka. Dan saya diajarkan sejak kecil untuk selalu menyuarakan kebenaran. Jadi merdeka tapi kebenaran. Dan itu ada datang dari ajaran agama saya juga, ya. Saya belajar bahwa memang manusia itu harus menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit, ya. Jadi ada itu sejak kecil oleh orang tua saya disampaikan jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, ya. Nah, itu satu. Kedua, ketika saya belajar, kebetulan saya belajar ilmu sosial seterusnya, saya kan belajar tentang apa yang diakibatkan oleh misalnya sebuah masyarakat di mana pemerintahnya adalah pemerintah yang otoriter, yang zalim, yang korup, ya. Itu saya belajar itu dari kelas-kelas dari kuliah. Saya belajar langsung bahwa itu mengakibatkan kehancuran bangsa, ya. Sehingga ketika saya sudah dewasa dan sudah terjun dalam dunia yang sesungguhnya, saya merasa bahwa kita tidak pernah boleh membiarkan kezaliman dan kejahatan itu berkuasa. Itu harus dilawan, ya, dengan harga apapun. Dan kita di Indonesia sudah punya pengalaman yang sangat buruk. Berpuluh tahun kita dikuasai oleh pemerintahan yang zalim. Sekarang kita sedang membangun kembali kan Indonesia. Nah, jadi tujuan utama saya adalah bahwa saya ingin negara ini menjadi lebih baik. Oke. Saya udah tua sekarang ini. Bahkan sebentar lagi saya sudah akan pensiun kan, karena saya harus masuk ke Partai Solidaritas Indonesia. Saya sudah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri, belum dikeluar surat persetujuannya. Tapi saya punya anak-anak, ya. Saya kepengen anak saya hidup dalam sebuah negara yang bersih dari korupsi, bersih dari kejahatan, bersih dari kekerasan seksual, bersih dari kekerasan terhadap hak orang untuk beribadat, berkeyakinan, bersih dari itu semua, ya. Kan kita punya contoh negara-negara lain, negara-negara yang bersih dari korupsi, dan lihat apa yang terjadi di negara-negara tersebut. Masyarakatnya hidup sejahtera. Kita nggak bisa cuma mengatakan saya ingin hidup sejahtera, but we are not doing nothing. You are not doing nothing. Jadi kita membiarkan saja segala bentuk kejahatan berlangsung di sekitar kita. You have to fight against it, gitu loh. Anda harus melawan itu. Saya harus melawan itu. Saya harus mengatakan kepada orang-orang lain, kita harus lawan sama-sama. Jangan pernah biarkan, misalnya sekarang DPR. Kenapa saya masuk PSI? Karena saya ingin agar DPR kita bagus. Karena begitu DPR dihuni, dikuasai oleh orang-orang yang maling, korup, buruk, jahat, gitu ya. Yang terjadi adalah dia akan bikin undang-undang yang jahat, dia akan korupsi. Sekarang ada korupsi BTS itu sampai 8 triliun rupiah. Bayangkan loh, 8 triliun rupiah hanya dari satu proyek. Kok bisa terjadi? Ya karena dibiarkan. Nah, pengalaman inilah yang harus mengajarkan kita jangan pernah biarkan jalan kejahatan itu yang berkuasa. Harus kita lawan. Sehingga pada akhirnya saya selalu mengatakan, ya saya ingin akhirnya ketika saya harus meninggalkan hidup ini, gitu ya. Saya harus meninggal, gitu ya. Saya bisa dengan puas mengatakan, well, saya udah melakukan segala-galanya, ya. Belum tentu berhasil, belum tentu yang jahat kalah, gitu ya. Tapi kan kewajiban kita adalah berusaha, ya, berjuang. Kalau kalah ya soal lain. Saya nggak mau tuh saya nanti merasa bahwa saya sudah mengkhianati. Saya ulang, pendidikan saya tinggi dan semua itu dibiayai oleh rakyat. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, universitas negeri, kuliah di Amerika dibiayai oleh rakyat, kembali ke Indonesia di sekolah negeri lagi. Itu utang saya ke rakyat tuh sepanjang itu. Saya bisa begini nih karena dana dari rakyat. Maka saya harus menjawab itu dengan tadi, berbuat sebaik-baiknya buat rakyat. Kalau saya gagal, well,
ya nggak bisa diapa-apain kan. Tapi I have done my best and let God do the rest. Ya kan, kita lakukan yang terbaik dan biarin sisanya tuh Tuhan yang menentukan jadinya apa. Itu pandangan saya. Makanya saya selalu bilang, ya karena saya percaya ada Tuhan, saya nggak mungkin nyolong. Anda mau sogok saya sebesar apapun nih, ya, yuk, Anda kasih 50 miliar ke saya, berapapun, saya nggak akan terima. Karena saya tahu ada Tuhan di atas, dan itu nggak akan pernah membawa kebaikan. Itu yang saya pikir, kalau pertanyaannya kenapa, ya karena untuk kebaikan bersama. Gimana Pak Pendeta sekalian kasih kesimpulan? Iya, wah panjang sekali dan sangat inspiring menurut saya. Saya ambil satu kesimpulan dalam hidup ini, satu hal yang kita harus jaga itu integritas. Ya. Integritas itu adalah seperti yang dikatakan tadi, you walk the talk. Kita tahu bahwa kita nih hidup bukan karena diri kita mau hidup di sini, tapi karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup dan berkarya untuk melakukan apa yang menjadi tugas Tuhan lewat kehidupan kita. Oleh sebab itu saya percaya masing-masing orang diberikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Kalaupun kembali kepada pembahasan ada orang yang mau menyuarakan sesuatu, mungkin kapasitas dia bukan di situ. Lebih baik dia berikan kepada orang yang punya kapasitas untuk dia bersuara, sehingga pertama hasilnya lebih baik, dampaknya lebih besar, dan dia pun bisa istilahnya aman dalam arti kata tidak salah dalam menyuarakan hal tersebut, karena ada orang yang lebih tahu dan punya mumpuni dalam hal tersebut. Nah, oleh sebab itu sekali kembali lagi kepada integritas itu penting dalam kehidupan kita, karena kita itu satu hari waktu kita meninggalkan dunia ini, tentunya yang kita pertanggungjawabkan itu apa yang sudah kita lakukan di dunia ini kepada Tuhan. Di dunia ini kita bertanggung jawab kepada bos kita, atasan kita di dunia, tapi hidup kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting sekali lagi kembali kepada ayat yang saya sampaikan di awal tadi, Amsal pasal 4:23, untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, karena dari hati akan mempengaruhi pikiran kita dan perkataan kita, sehingga tindakan kita pun akan sejalan dengan apa yang kitab suci katakan, Alkitab katakan, seperti itu. Mau ditambahkan Bang Ade? Ya, saya sih sepenuhnya setuju ya. Kita mungkin berbeda agama ya, tapi prinsip kita ternyata sama ya, pendeta ya. Pada akhirnya kita percaya bahwa ada Tuhan di sana, dan Tuhan itu sudah menyuarakan perintahnya melalui kitab suci. Kitab suci kita mungkin berbeda, tapi kan kurang lebih isinya sama ya, ya kan? Nah, itu yang sering orang abaikan menurut saya. Orang hidup sedemikian pragmatisnya kali ya, pendeta ya. Terus ya lakukan apapun yang menurut dia membawa kesenangan. Betul. Padahal ada kewajiban yang lebih tinggi. Betul. Panduan kehidupan itu adalah kitab suci yang harus kita pegang. Baik pemirsa, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Bang Ade dan juga Pak Pendeta. Episode kali ini yaitu pikiran hati dan mulut harus senada sudah berakhir. Bagi pemirsa yang ingin memberikan kritik dan saran bisa SMS atau WhatsApp ke 085679711900. Yang ingin didoakan juga bisa, silakan aja WhatsApp atau SMS ke nomor tersebut. Akhirnya saya Ayu Yulia yang beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.